Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan dalam pembahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sedang membahas bab Fadlut Tauhid, hadis Ubadah ibnu Somit, dan baru satu kalimat yang kita jelaskan, yaitu kata-kata man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kalimat yang kedua. Jadi kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu kata-kata man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian nanti wa Isa Abdullahi wa rasuluhu. Selanjutnya wawu atof, kemudian syahadahnya disembunyikan, tetapi di situ memiliki makna wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka dengan itu dikenallah dengan asyhadatan, dua kalimat syahadah. Nah, di situ perhatikan wa anna Muhammadan, yang dimaksud sini Muhammad ibnu Abdullah, yaitu nabi, nabiyun, nabiyullah, rasulun minar rusul, rasul di antara rasul. Perhatikan, di sini ada dua kalimat kesaksian. Wa anna Muhammadan abduhu. Muhammad itu hambanya, maksudnya hu-nya kembali kepada Allah, yaitu Abdullah, hamba Allah. Wa rasuluhu, sama domirnya kembali kepada Allah, bimakna Rasulullah. Pada kesaksian yang kedua juga terdapat dua kesaksian. Yang pertama, kita meyakini Muhammad Abdullah,
kata-kata Abdullah atau abduhu memiliki makna makhlukun, marbubun. Laisa lahu min khasa'is rububiyah, laisa lahu min khasa'is al-uluhiyah. Ketika kita mengatakan Muhammad hamba Allah, jadi Muhammad hamba Allah, apa maknanya? Berarti makhlukun, makhluk. Jadi makhlukun, di mana Allah menciptakan Nabi kita Muhammad. Kemudian dikatakan basyarun mislukum. Jadi Nabi kita Muhammad SAW seperti manusia yang lain, dalam arti lahir melalui proses yang sama, di mana Allah menciptakan kedua hambanya, yaitu bapaknya Rasul Abdullah dan ibunya Rasul siapa? Aminah. Kemudian kedua hamba itu menikah dan kedua hamba itu berjima. Keluarlah yang dinamakan dengan nutfah. Kemudian Allah memprosesnya. Kemudian lahirlah seorang hamba yang mulia, pilihan Allah, yang namanya Muhammad. Itu artinya makhlukun, basyarun mislukum. Yang sudah barang tentu Allah sempurnakan juga penciptaannya baik secara fisik, kemudian Allah sempurnakan penciptaannya secara moral, dalam arti Nabi kita Muhammad SAW tidak punya latar belakang dalam sejarah hidupnya sesuatu yang bertentangan dengan Islam dari mulai lahir. Jadi sejak awal sudah memiliki sifat baik, jujur, amanah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijaga dari sisi kehanifannya, dalam arti dari sisi mentauhidkan Allah, di mana Nabi kita Muhammad SAW tidak sempat menjadi penyembah berhala, sehingga beliau bertahanus di Gua Hira, yang dengan sebabnya beliau mendapatkan wahyu. Hanya belum diwahyukan kepadanya perincian iman sampai beliau berumur 40 tahun, diwahyukan kepadanya wahyu, diperintahkan kepadanya untuk berdakwah setelah itu. Kemudian abdun bimana marbub. Marbub, bahwa Nabi kita Muhammad SAW marbub, dalam arti Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah pengaturnya, yang memiliki makna bahwa Nabi kita tidak memiliki sifat rububiyah. Jadi Nabi kita tidak memiliki sifat rububiyah, tapi beliau abdun, hamba, marbub,
Maka dengan itu dikatakan abdun fala yu'bad. Kalau Nabi kita sebagai hamba maka tidak disembah. Kemudian rasulun ay Rasulullah. Sisi yang kedua adalah Rasul Allah. Artinya apa? Fala yukadzab wala yuqsa. Jadi maknanya itu. Yang kedua, Muhammad itu sebagai utusan Allah. Maka artinya fala yukadzab walakin yusaddaq. Artinya tidak boleh kita mendustakan kerasulannya, tapi kita wajib membenarkan kerasulannya. Karena ini syahadah, saksi. Fala yukadzab walakin yusaddaq. Fala yuqsa walakin yuta. Jadi Nabi kita Muhammad SAW punya kewajiban bagi kita dua sisi. Pertama, kita tidak boleh mendustakannya, tapi kita wajib membenarkannya. Maka kita wajib tasdik ala risalatihi. Wajib kita untuk membenarkan kerasulannya. Kemudian tidak boleh maksiat, tapi yang wajib mentaatinya. Jadi wajib kita untuk mentaati Rasul dengan banyak ayat atiullaha wa atiur rasul. Nah, ini dua syahadah. Nah, kemudian kita akan ungkap sedikit-sedikit. Abduhu. Kita bahas dalam Al-Quran ditegaskan Nabi itu hamba Allah dalam sejumlah ayat. Salah satunya surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi dengan tegas Allah mengatakan segala puji ya, bagi Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi bi'abdihi. Ini sekedar contoh aja. Kedua disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 1 juga. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Dan sepakat ahli tafsir yang dimaksud abdihi di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga surah Al-Furqan ayat 1 juga. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Maha Suci Zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Quran kepada hambanya supaya dijadikan Quran itu peringatan bagi penghuni atau bagi ya, yang dimaksud alamin di sini lebih khususnya adalah sakilain, yaitu dua makhluk. Siapa? Manusia dan jin. Walaupun alam mengandung makna yang luas, tapi dalam makna ayat ini
lebih spesifik. Karena terkadang yang umum dimaksud khusus dalam Quran. Yang dimaksud adalah jin dan manusia. Kemudian dalam surah An-Najm, sekedar contoh aja, fa'auha ila abdihi ma'auha. Jadi yang dimaksud abdun itu adalah Rasul. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 9, huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur wa inallaha bikum laraufur rahim. Jadi dalam Al-Qur'an dalam sejumlah tempat Allah telah mengatakan bahwa Muhammad adalah Abdullah. Kemudian para ulama mengatakan a'la darajatil abdi darajatul ubudiyah. Dan ubudiyah terbagi 3. Ubudiyah amah, ubudiyah khassah, ubudiyah khasatil khasah. Jadi ubudiyah amah, ubudiyah khasah, ubudiyah khasatil khasah. Ubudiyah amah yang dimaksud adalah khudu'u jami'il makhluqat ala amrillahi al-kauni. Yang dimaksud ubudiyah umum, tunduknya seluruh makhluk yaitu makhluk Allah kepada Allah secara perintah kauni yang dinamakan dengan iradah kauniyah, di mana seluruh makhluk Allah tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Maka juga dikatakan istislamul amah, walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karha. Yang kedua adalah ubudiyah khassah, wa hiya ubudiyatul ta'ah, wa hiya al-hudu ay bimana istislam ala amrillahi asyar'i. Yang kedua, ubudiyah yang artinya ketundukan makhluk manusia atau jin dan termasuk malaikat kepada perintah Allah secara syar'i, yaitu ala al-hudu ala amrillahi syar'i bi amrihi wa nahyihi. Jadi tunduknya hamba kepada perintah Allah dan kepada larangan apa? Allah. Itu dinamakan ubudiyatul khassah. Maka dikatakan wa ibadur rahman. Ya. Yang ketiga, ubudiyatul khassatil khassah, yaitu ubudiyah al-anbiya, yaitu ketundukan para nabi, para rasul, yang mereka memiliki ketundukan yang sempurna beda dengan kita, maka dinamakan khasatil khasah. Ya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran untuk para nabi itu abdun. Seperti ketika Allah mengisahkan Zakaria salah satunya, Allah berfirman, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria.
Karena para nabi itu khusus kesempurnaan. Jadi ubudiyatul khasah. Ubudiyah yang sempurna. Jadi nilai ketundukan kepada perintah Allah, nilai ketundukan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala sempurna mereka. Ya. Tidak seperti kita ya, dalam menunaikan perintah Allah tidak sempurna, dalam menjauhi larangan Allah tidak sempurna. Ya. Maka dikatakan abduhu. Maka dengan itu bantahan kepada orang-orang sufiyah atau sebagian thariqah sufiyah yang mengatakan darajah yang paling tinggi yang dinamakan darajah ma'rifat, yang arti dari ma'rifat itu meninggalkan perintah Allah gitu. Atau kalau orang itu udah sampai kepada hakikat ma'rifat, maka tidak lagi orang yang melaksanakan perintah. Kalau orang udah sampai ma'rifat, bukan lagi derajat menjauhi larangan Allah. Karena mereka mengatakan itu semua hanya riyadhah. Jadi melaksanakan sholat hanya latihan, puasa hanya latihan. Maka dibantah dengan semua ayat-ayat tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Di surah Al-Hijr ayat terakhir, yaitu ayat ke-99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakinu. Al-yakinu bukan seperti dipahami oleh orang sufiyah yang menyimpang. Tapi yang dimaksud dengan al-yakin ay al-maut, kematian. Dan Allah telah menyebutkan wa ibadur rahman, semuanya. Maka ini adalah darajat ubudiyah, mulia. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ad-dinu sanfan. Ad-dinu sanfan. Agama ini ada dua dimensi besar. Yaitu apa? Nisfuhul ibadah wa nisfuhul isti'anah. Jadi nisfuhul ibadah wa nisfuhul isti'anah. Liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dalam umul kitab, ada dalam umul Quran, ada dalam Fatihatil Kitab, yang adanya di tengah-tengah, di antara kita memuji Allah, di antara kita meminta kepada Allah. Maka dikatakan dalam hadis, qasamtu as-salata qismain, qismun li wa qismun li abdi. Fa idza qala al-abdu bismillah, fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin faqad hamadani abdi. Wa idza qala abdi arrahmanur rahim faqad asna alayya abdi. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin faqad majadani abdi. Tidak disebutkan tengahnya. Wa idza qala al-abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqad sa'alani 'abdi.
wali abdi mas'al. Maka dikatakan Islam itu dibangun di atas dua pondasi. Setengahnya ibadah, setengahnya apa? Isti'anah. Apa yang dimaksud? Setiap orang yang beribadah kepada Allah wajib untuk beribadah dengan isti'anah kepada Allah. Kenapa? Karena al-insan al-abdu marbub. Kenapa? Karena manusia itu marbub, makhluk yang berada di tangan Allah. Yuqallibu mayyasha, yani yuqallibu qalbal insan mayyasha, di mana Allah Ta'ala membolak-balikan hambanya. Maka ibadah selalu dengan isti'anah ya. Maka dianjurkan bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau nulis bismillah, mau menyembelih bismillah, keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau salat jawab dulu hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah ya. Maka setengahnya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan irodah kita ada dalam irodah, artinya di bawah irodah Allah. Kudrah kita berada di bawah kudrah Allah. Masyiah kita berada di bawah masyiah Allah. Maka wajib isti'anah gitu. Wajib meminta pertolongan kepada Allah ya. Nah di situ abduhu, hamba. Fala yu'bad, jangan disembah nabi itu, karena nabi tidak memiliki kekhususan dari rububiyah. Nah, dengan itulah nabi ya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Jin. Apa ayatnya? Qul inni la amliku lakum darra Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Kemudian dalam ayat yang lain, Qul la amliku nafsi nafsan afwan naf'an wala dharra illa masya Allah. Berarti tidak boleh kita meminta manfaat kepada nabi. Kita tidak boleh istighosah kepada nabi. Kita tidak boleh meminta isti'anah kepada nabi. Jadi tidak boleh kita pergi ke Masjid Nabawi lalu lewat kuburan Nabi, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah urzukni. Tidak. Karena Nabi tidak memiliki itu dan tidak diberikan itu oleh Allah. Karena telah dikatakan apa? Abdun. Berarti apa? Makhlukun marbubun laisa lahu min khosais rububiyah. Nah, sekarang kita ambil keduanya, wa rasuluhu. Rasulnya. Rasulnya. Wa rasuluhu memiliki tadi dua makna. Yaitu apa? Rasulun fala yukadzab walakin
yusaddaq. Fala yu'sa walakin yuta. Jadi yuti'u, kalau Rasul ditaati. Rasul itu tidak boleh didustakan kerasulannya. Wajib kita membenarkan kerasulannya. Rasul itu wajib ditaati dan tidak boleh maksiat kepadanya. Nah, sekarang kita ambil sejumlah ayat bahwa Rasul itu, Muhammad itu Rasul. Contohnya ayatnya apa? Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah. Surah apa itu? Al-Ahzab ayat berapa? Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum ayat berapa? Ayat 40 ya. Kedua contoh. Ini yang mungkin tegas gitu. Karena Rasul membuat proklamir, dikatakan dan diperintah proklamir. Apa ayatnya? Surah Al-A'raf. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Lamun cek orang Sunda manu paling ngencreng. Ayat yang paling tegas bahwa Rasul dalam Al-Quran diperintah Allah untuk memproklamirkan. Qul, katakan wahai Muhammad. Disuruh apa? Menyeru manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Maka Muhammad itu bukan Rasul bangsa Arab, tapi untuk semua manusia. Ya tinggal tanya saja, antum manusia bukan? Kalau manusia dihitob dengan ayat ini. Masalah mau menerima silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dalam arti tidak apa-apa bukan masalah bagi kita. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya ketika tidak menerima kewajiban ini gitu. Dalam Quran dikatakan Rasulullah. Nah, banyak ayatnya, tapi cukup aja itu ayat yang paling tegas bahwa Nabi SAW adalah Rasul Allah. Nah, sekarang kita bahas ujungnya. Manusia menyimpang pada poin kedua dikarenakan dua sebab utama. Jadi orang menyimpang dalam kesaksian karena dua perkara. Yang pertama, al-gulu. Yang pertama adalah gulu dalam menempatkan Muhammad sebagai Rasul. Ya, jadi gulu. Sebagaimana telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? La tatrutuni kama atratin nasara fi Isa ibni Maryam. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menempatkanku. Sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan dalam menempatkan kedudukan Isa menjadi Ibnullah, menjadi Salisu Salasa. Gulu mereka. Umat Islam dilarang. Dan Nabi SAW mengatakan, la taj'alni qabri aida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku
sebagai tempat hari raya, hukum asalnya gitu, tapi yang dimaksud didatangi dalam arti bukan ziarah kubur di situ. Yang dimaksud seperti kondisinya kaum Nabi Nuh yang menjadikan penghuni kubur sebagai tempat untuk diibadahi. Itu yang dilarang. Kalau kita ziarah kubur dianjurkan. Tapi ziarah kubur yang syar'i. Jadi ziarah kubur yang syar'i. Nah, yang kedua, atau mukhalafah Rasul. Bagaimana dosa atau menyimpang pada poin keduanya? Para ulama menyimpang tentang kenabian atau pada poin yang keduanya ini, yaitu wa rasuluhu, maka itu ada dua, yaitu apa? Maksiyatuhu bimukhalafati amrihi, yaitu maksiat kepadanya dengan menyelisihi urusannya, perintahnya. Yang kedua, al-ibtida fi dinihi. Yang kedua, berbuat bid'ah dalam agamanya. Artinya membuat perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agamanya. Maka ini mencacati syahadat yang kedua. Jadi syahadat Muhammad ini bisa cacat dengan dua perkara. Pertama, ketika orang menempatkan Rasul sebagai Rasul tapi gulu mendapatkan kedudukannya sampai ke derajat uluhiyah, sampai kepada derajat rububiyah. Ada yang mengatakan Muhammad itu diciptakan sebelum alam semesta, seperti Nur Muhammad gitu. Ya. Muhammad itu punya cahaya. Kalau yang dimaksud membawa cahaya adalah hidayah, iya. Tapi kalau digambarkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah membawa cahaya seperti matahari, bulan, bintang, kan itu tidak benar. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, satu ketika baginda Rasul tidur di rumahku, dan di saat itu tidak ada lampu, kata Aisyah, maka aku mencari Rasul. Dicari, tiba-tiba ketemu. Jadi ketemunya gimana? Terpegang kedua tumitnya, sedang sujud. Dijadikan dalil kalau sujud kakinya rapat karena kepegang dua-duanya, katanya. Dikatakan pokitu lailatan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faltamastu pawaqtu yadi ala batni qadamaihi. Itu redaksi hadisnya. Suatu ketika aku kehilangan baginda Nabi SAW, lalu aku mencarinya, maka tiba-tiba tanganku mendapatkan kedua tumitnya sedang sujud. Kalau ada cahaya, Aisyah tidak nyari-nyari gitu ya. Maka di situ dikatakan kadzab, pendusta. Bahkan ada orang-orang yang meyakini wali atau habib, habaib, katanya Isra setiap hari 70 kali, Rasul saja seumur hidupnya cuma sekali. Maka itu hurufat-hurufat ya.
ilusi-ilusi yang diceritakan, ya. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, bahwa orang cacat kesaksiannya dari kata-kata rasuluhu dengan dua hal besar. Yang pertama, maksiat. Maksiat, iman bahwa Nabi Rasul, beriman bahwa Nabi SAW membawa syariat, bahkan dalam dirinya tertanam, saya teh kudu taat karena perintah Rasul. Tapi tidak melakukannya, atau melakukan apa yang dilarang oleh Rasul, maka itu maksiat kepada urusan Rasul. Jadi maksiat kepada urusan Rasul. Maksiat ini ima dalam bentuk perintah-perintahnya. Maksiat itu ima dalam bentuk larangan-larangan Rasul. Hanya kita mungkin perlu mendalami ini dengan dalam, nanti kita akan tafsil setelah ini. Tapi orang itu cacat kesaksiannya, dalam arti tidak sempurna kesaksiannya. Ketika orang itu mengakui Muhammad sebagai Rasul tapi tidak mentaati perintahnya, tapi tidak mentaati larangannya. Contoh, Rasul mengharamkan bagi laki-laki cincin dari emas. Kekepetuke, nggak apa-apa. Rasul bilang laki-laki tidak boleh pakai sutra, tapi dia tetap pengen pakai sutra. Itu maksiat. Atau kalaupun mungkin ada yang memahaminya beda, Rasul melarang memotong jenggot. Tapi berhubung istri tidak senang berjenggot, maka dia dipotong. Itu maksiat. Demi cinta aku kepadamu, maka dipotong jenggotnya. Itu maksiat. Maksiat. Rasul melarang menjual buah yang masih ditangkai yang pentilnya. Dilarang. Ya, tapi gimana lagi kalau kita tidak ngeborong sedikit untungnya? Akhirnya ke daerah-daerah mencari petei anu penulna kene gitu. Diborong, penulna kene geus diborong. Durian kakarak, apa itu? Kalau kemang teu teuing gitu nya. Udah apa? Pentil itu. Kemudian manggis dibeli, masih apa? Pentil. Ada hadisnya, nah Nabi sallam an bai'i samri qabla budu solahiha. Nabi sallam melarang membeli buah yang masih ditangkai, yang masih pentil, kecuali udah matang. Larang. Tapi enjoy aja namanya. Ini maksiat. Namanya maksiat. Karena dilarang. Ya. Yang kedua, yang sesungguhnya lebih dahsyat dari yang pertama, yaitu al-ibtida, membuat perkara yang baru yang dinisbatkan kepada Rasul. Yaitu perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul, perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, kemudian dia menisbatkan itu adalah agama, maka berarti cacat syahadatnya.
Jadi cacat apa? Syahadatnya. Ya. Hanya dalam bentuk kaidah umum, bukan satuannya ya. Bukan satuannya. Ahlul ibtida atau ahlul bidah adarru min ahlil ma'asi. Tapi jangan ditatbikan kepada semua satuannya ya. Dan tentunya ahlus sunnah juga tidak demikian. Secara kaidah umum bahwa pelaku-pelaku bid'ah itu lebih berbahaya ketimbang pelaku maksiat. Kenapa pelaku bid'ah, orang yang membuat perkara yang baru dalam agama dan dinisbatkan kepada agama, itu dianggap lebih berbahaya dari pelaku maksiat? Banyak sisi, tapi saya akan menyebutkan poin-poin yang penting saja. Yang pertama, ada musyabahah, mudhohah. Apa yang dimaksud musyabahah mudhohah? Yaitu seolah-olah pelaku bid'ah itu menempatkan dirinya dengan pembuat syariat, yaitu Allah. Jadi orang yang membuat bid'ah itu membuat amalan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian dia menisbatkan dan mengajari manusia, mengajak manusia untuk melakukannya, itu menyerupai dirinya dengan Allah. Walaupun tidak berarti dikatakan musyrik atau dikatakan kafir sekaligus, enggak memang. Tetapi memiliki makna itu. Karena hak membuat syariat, hak siapa? Hak Allah. Apa ayatnya? Apa? Inil hukmu illa lillah. Karena yang memiliki hukum hanya Allah. Hak prerogatif untuk membuat syariat hanya apa? Allah. Jika manusia membuat syariat dalam arti syariat peraturan di alam semesta ini, maka dibolehkan syariat, dibolehkan ya. Ya, dalam arti peraturan syariat, bukan syariat dalam arti untuk takorub. Seperti umpamanya sekolah ada aturannya, lalu lintas ada aturannya. Ada kaidahnya. Pertama, tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, mengandung maslahat. Yang ketiga, tidak mengandung madarat. Yang keempat, bernilai keadilan. Itu ada kaidah umumnya. Hukum mungkin yang diatur seperti hukum perdagangan, hukum penggunaan apa? Kan di Indonesia ada peraturannya. Areal hijau umpamanya. Walaupun udah dibikin aturan, dilanggar oleh apa? Pembuat aturan. Makanya banyak banjir gitu. Itu yang pertama. Jadi orang yang berbuat bid'ah dikatakan lebih berbahaya dari pelaku maksiat karena orang yang membuat bid'ah, membuat syariat, dirinya menyetarakan atau seolah-olah menyetarakan dengan Allah. Yang kedua, ta'nun fillah wa ta'nun fi dinillah wa ta'nun fi rasulillah. Mengandung, bukan langsung mencacati. Kalau langsung mencacati kan kafir. Yang kedua, pelaku bid'ah ini memiliki indikator mencacati Allah. Kenapa?
Karena menyangka bahwa Allah tidak menyempurnakan syariatnya sehingga perlu membuat lagi syariat yang dibuat oleh kita. Padahal Allah dikatakan alaihissallahu, apa ayatnya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi yang dimaksud hukum Allah itu ihkam. Apa yang dimaksud hukum Allah ihkam? Ahkamul hakimin apa artinya? Ahkamul hakimin yang pertama telah meliputi seluruh kebutuhan hambanya. Yang kedua, semua hukumnya relevansi, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Yang ketiga, mengandung manfaat dan menolak semua bentuk madarat. Jadi kalau struktur hukum Islam itu begitu gitu. Semuanya. Yang kedua, mencacati Rasulnya. Kenapa dikatakan orang yang membuat bid'ah mencacati Rasulnya? Karena menganggap bahwa Rasul tidak tahu apa yang kita tahu. Menganggap Rasul tidak tahu yang baik apa yang kita anggap baik hari ini gitu. Ya. Atau kita menganggap Rasul tahu tapi tidak mau menyampaikan. Ya. Jadi Nabi SAW tahu tapi tidak mau menyampaikan. Yang ketiga, mencacati agama. Kenapa? Karena kita meyakini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pahami di sini ya. Kalau yang dimaksud dengan bentuk ubudiyah, maka udah dipastikan semuanya telah diajarkan Rasul. Dan telah dijelaskan tafsilinya, perinciannya. Pahami ya? Jadi urusan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dalam bahasa ahli fikih lain, itu pasti perinciannya telah dibahas, perinciannya udah dijelaskan, sifat sholat, sifat wudhu, sifat dzikir. Tapi yang berkaitan dengan umur dunia, dalam arti umur dunia ini, yang isinya masalihul ibad, maka Quran datang dengan kaidah amah. Datang dengan kaidah umum. Contoh, jual beli tidak dirinci gitu ya, yang namanya jual beli gitu. Tapi kaidah umumnya ada untuk menciptakan maslahat dan madarat. Kaidah kita bernegara, kaidah kita mengurus negara, kaidah umumnya telah ada. Walaupun perinciannya tidak disebutkan, karena makomnya makom istihad. Makomnya untuk apa? Beristihad. Karena urusan dunia ini ya tajaddad, qabul atau goyur, artinya ada baru berubah. Sistem jual beli, sistem kehidupan berubah. Tapi orang beriman, ulama-ulama Islam beristimbat dari semua dimensi Al-Quran untuk menjawab semua tantangan. Maka dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan semua permasalahan yang hari ini untuk kita menjawab hukumnya boleh ataupun tidak boleh dengan melihat kerangka Quran dan hadis-hadis Nabi.
atau dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dengan itu sempurnalah Al-Quran, karena kita menjawab semua permasalahan tidak lepas dari Al-Quran, bukan semata-mata akal gitu. Maka belajar Islam harus benar gitu. Jangan belajar dari orientalis kemudian belajar dari Islam. Nah, ini tidak mungkin. Kita harus bangun dulu kerangkanya, baru kita akan bisa memahami. Kan dalam semua keilmuan itu harus punya kerangka dasarnya dulu. Antum belajar matematika, ya harus belajar tambah, kurang, kali sebelum belajar sinus kosinus. Mal aya jelema jojol bisa sinus kosinus lamun teu diajar literasi awal tambah kurang. Enggak mungkin orang tiba-tiba mampu mencerna sesuatu yang tidak bisa dibaca. Apa mungkin ada tiba-tiba ada orang yang pinter beristimbat, pinter mengambil kesimpulan tanpa bisa membaca bahasa Arab? Enggak mungkin. Maka semua orang, para kiai, para ustadz, belajari dulu kerangka Islamnya. Kerangka yang dimaksud memahami ayat Quran, memahami hadis, kerangkanya dipelajari dulu. Yang tidak punya kerangka itu hanya dibolehkan memberi nasihat dan tidak dibolehkan untuk menetapkan hukum. Jadi seluruh para penceramah terkenal umpamanya jadi penceramah lewat audisi yang ada di televisi-televisi. Ini catat dengan tinta emas ya. Kalau ada orang terkenal dan menjadi penceramah diundang ke sana kemari, dan dia terkenal karena YouTuber atau dia dapat ya legalisasi dari banyak orang karena menang kompetisi audisi. Apa yang dipelajari oleh orang itu hanya belajar public speaking. Kalau dia tidak memiliki kerangka bahasa Arab, kerangka usul fikih, kerangka mustalah hadis, kerangka ilmu tafsir, dia hanya dipersilahkan untuk memberi nasihat dan jangan pernah mau membuka pertanyaan. Karena tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dikatakan agama tidak sempurna, kemudian membuat inovasi kreativitas dalam inovasi bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita melakukan bentuk-bentuk ibadah dan taat kepada Allah, maka itu keliru. Tapi kalau yang dimaksud bahwa Quran tidak menyebutkan perincian tentang urusan dunia, kan dalam Quran tidak disebutkan bagaimana nyangkul, bagaimana nanam tanaman, tidak ada dalam Quran. Tapi Quran memberikan kerangka. Kerangkanya apa? Kasih kerangka umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena sejumlah manusia diberikan oleh Allah Ta'ala berupa fitrah, bakat untuk bisa mengelola bumi ini. Dan diberikan kaidahnya apa? La dirara wa la dirar. Sok tanam bumi ini selama tidak memadorotkan. Itu kan kaidahnya. Berarti Al-Quran memberikan jawaban semuanya. Kalau masalah antum atau saya atau siapa saja tidak bisa menjawab problematika dunia dengan Quran,
itu karena kesempitannya dia beristimbat tentang isi Al-Quran. Bukan Quran tidak sempurna. Karena Quran memberikan kaidah umum dalam semua. Jadi memberikan kaidah umum, hanya kita keterbatasan kemampuan untuk beristihad terhadap isi Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu, pengarang buku tentang apa itu? Pengarang buku tentang Ulumul Quran, Manaul Qoton, itu menyebutkan salah satu faedahnya, kenapa Quran itu tadaruj? Artinya apa? Berangsur. Kemudian dikaitkan dengan asbabun nuzul, al-waqa'i, kejadian-kejadian. Dibuatlah kaidah umum. Apa kaidahnya? Al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sabab. Jadi kalau kita akan menghukumi perkara yang baru, bercermin kepada perkara yang lama. Kalau tidak ada dalam perkara yang lama plus seperti itu, maka ambillah dengan kaidah umumnya dari lafaz Qur'annya. Paham nggak? Jadi orang tahu kejadian masa lalu, kemudian dikondisikan dengan masa sekarang. Contohlah, walaupun ini ada fikih berbeda. Bolehkah kita sholat goib? Jadi bolehkah kita sholat goib? Jenazah sholat goib. Jadinya tidak ada di kita. Ini kerangka berpikir, walaupun ini hilaf ya, tapi saya memberikan cara berpikir, kerangkanya. Pahami dulu. Sepakat sholat jenazah fardu kifayah. Satu dulu, yaitu kerangkanya. Ya. Berarti hukum asal, kalau ada yang mensolatkan, yang lainnya tidak dituntut untuk apa? Sholat. Karena sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Satu. Yang kedua, ada kisah bahwa Nabi pernah sholat goib. Untuk siapa? Najasyi. Diteliti, kenapa Najasyi disolati oleh Nabi? Asbabul wurud, kalau dalam hadis ditelaah, beliau berada di negeri kafir yang tidak ada yang menyolatkannya. Maka diambillah kesimpulan, dianjurkan sholat gaib apabila seseorang wafat tidak ada yang menyolatkan di tempatnya. Berarti apa? Syariat itu. Oh ini gitu. Maka dijadikanlah satu kaidah umum, semua jenazah yang tidak ada yang menyolatkan maka boleh disolatkan dari tempat jauh. Kejadiannya apa? Banyak. Bisa yang meninggal dunia di tempat negeri kafir yang tidak menyolatkan, bisa karena kecelakaan di atas pesawat, bisa kecelakaan di laut, bisa kecelakaan ditergam serigala, maka boleh sholat apa? Jenazah. Dari hukum khusus yang sama menjadi hukum yang umum yang tidak sama ceritanya. Itu namanya istimbat. Berarti apa? Semua masalah yang kita hadapi, para ulama telah memberikan kaidah bagaimana beristimbat itu. Jadi bagaimana kita itu mengambil kesimpulan-kesimpulan. Dan ini kaidah. Jadi jangan sampai keliru melihat sejumlah orang mengartikan al-yauma akmaltu lakum dinakum, lamun ukur anu rasul wungkul mancana urang mau bisa menghadapan realita yang ada, itu keliru. Masa mau wudu, mau inovasi wudu? Kalau inovasinya wudunya pakai keran gitu ya. Kalau inovasi wudunya karena terjadi perbedaan sekarang gitu ya, ada keran.
kesulitan di pesawat pakai apa? Semprot umpamanya, itu pun polemik fikihnya ya. Mungkin, tapi kaifiahnya tidak diinovasi. Karena telah dijelaskan dengan apa? Perinci. Karena Rasul telah mengatakan solu kamaru itu muni usolli. Man tawadhu'a nahwa wudu'i hada. Jadi artinya begini, terakhir sebagai penutup di sore ini, yang perlu kita inovasi tidak inovasi, yang perlu kita inovasi tidak inovasi. Makanya negeri Islam itu lemah. Mestinya inovasi itu mengurus tambang emas biar tidak diambil orang lain, inovasi tentang batu bara, inovasi tentang bagaimana minyak, itu inovasi. Tapi jangan inovasi sholat, inovasi sholawat, inovasi apa? Wudu yang udah jelas dari Nabi SAW. Seperti apa? Orang memikirkan tentang zat Allah, orang bingung tentang istiwa. Kalau ingin berpikir pakai akal, gunakan tuh akal bagaimana kita menjadikan alam Indonesia itu dimiliki oleh anak bangsa ini sehingga menjadi Indonesia emas. Apa yang diinovasi? Pemikirannya. Ya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kaum yang terdahulu kan tidak disalahkan oleh Nabi. Yanhatuna apa ayatnya? Apa? Buyutan apa itu ayatnya, Ceng? Yanhatunal jibala buyuta. Jadi gunung-gunung diinovasi jadi tempat rumah. Coba antum kalau punya uang nanti ke Petra, ke Yordan, indah banget gitu ya. Gunung di apa? Dipahat jadi apa? Jadi rumah. Itu inovasi. Jangan inovasi sholawat gitu. Ada sholawat ini dijamin ini. Ya, dari siapa inovasi sholawat gitu. Bahkan dikatakan sholawat ini akan kaya ini, sholawat ini akan kaya ini. Dari siapa itu? Ya. Jadi Islam itu indah, Islam itu sempurna dan bisa memberikan solusi kepada semua masalah kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.